Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Susi ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua. Ingat, kalau keluar rumah harus tetap memakai masker, cuci tangan memakai sabun, dan hindari berkerumunan ya anak-anak. Nah, kali ini Bu Susi akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama di tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Di subtema 2 hewan di sekitarku. Dan di pembelajaran 3 ya anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menanggapi kata ungkapan pemberitahuan secara tertulis dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menuliskan aturan merawat kelinci di rumah sesuai teks dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menentukan kumpulan objek yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak dengan benar. Nah, ayo anak-anak kita belajar bersama dengan semangat ya. Semangat! Nah, di sini adalah gambar kebun binatang anak-anak. Coba lihat, di situ banyak binatangnya ya. Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, ada rusa, ada jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut anak-anak. Tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Namun, petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya anak-anak. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, coba lihat lagi. Di kebun binatang itu ada banyak binatangnya ya anak-anak. Dan di situ ada kalimat pemberitahuannya juga. Ada berapa coba kalimat pemberitahuannya anak-anak? Hebat sekali, ada 2 Bu. Nah, itu ditaruh di papan. Nah, yang pertama itu kalimat pemberitahuannya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak juga harus mentaatinya ya kalau ada pemberitahuan seperti itu. Nah, di sampingnya itu juga ada lagi anak-anak, dilarang memberi makan sembarangan. Nah, itu adalah kalimat pemberitahuan ya anak-anak. Nah, sekarang coba ayo berlatih. Perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Jika iya, coba sebutkan. Nah, pasti anak-anak tadi sudah tahu ya. Bu Susi tadi sudah memberitahu. Ayo, apa tadi? Tadi ada 2 ya kalimat pemberitahuannya. Yang pertama apa dan yang kedua apa? Nanti ditulis di kotak kosong itu dengan rapi anak-anak. Bisa ya? Mudah kan? Nah, nanti kerjakan bersama kedua orang tua. Yang kedua itu juga dikerjakan anak-anak. Jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan adalah, ayo, di situ ada tulisan
Pengunjung tidak diperkenankan memberi makan pada hewan. Nah, kalau ada kalimat pemberitahuan seperti itu, anak-anak harus bagaimana? Anak-anak harus mematuhi ungkapan pemberitahuan ya. Harus bagaimana? Ayo, coba ditulis di kotak kosong itu ya anak-anak. Nah, paham ya? Mudah kan? Nah, yang halaman 66, coba ayo kerjakan bersama yang ini. Petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu katakan adalah, ayo anak-anak harus mengatakan bagaimana kalau ada petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Nah, ayo kita kerjakan bersama ya yang ini. Anak-anak harus bilang, baik Pak, saya tidak akan mendekati kandang hewan. Nah, anak-anak harus mentaatinya ya. Hebat sekali. Semangat anak-anak. Pasti bisa. Yang 1 dan 2 nanti kerjakan di rumah bersama kedua orang tua ya anak-anak. Nah, selanjutnya ayo bermain peran. Perhatikan teks percakapan berikut ini. Perankan sesuai teks bersama teman-teman. Nah, di sini ada teks percakapan anak-anak. Di sini ada Udin dan Siti. Coba lihat, Udin berkata kepada Siti, "Hai Siti, kamu sedang apa?" Nah, Siti pun menjawabnya anak-anak, "Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku." Nah, Udin pun berkata lagi kepada Siti. Dia bertanya anak-anak Udin, "Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan?" Nah, Siti pun menjawabnya lagi, "Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang tidak boleh memberi makan sembarangan terhadap hewan." Nah, Udin pun bertanya lagi kepada Siti anak-anak, "Oh begitu, apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci?" Siti menjawabnya anak-anak, "Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin." Nah, Udin pun bertanya lagi kepada Siti, "Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti." Nah, Siti pun menjawab anak-anak, "Sama-sama Udin." Nah, inilah percakapan antara Siti dan Udin ya. Anak-anak semoga paham ya. Ini adalah cara-cara merawat kelinci. Siti sudah tahu merawatnya, makanya Udin diberitahu ya anak-anak. Nah, sekarang ayo berlatih. Perhatikan kembali teks percakapan tersebut. Tuliskan aturan merawat kelinci yang diceritakan Siti. Ayo coba. Yang diceritakan Siti tadi, tuliskan di kotak kosong itu ya anak-anak. Aturan merawat kelinci. Nah, anak-anak menulis dengan rapi di kotak kosong itu apa yang dikatakan Siti tadi ya. Bisa ya anak-anak? Mudah kan? Semangat! Pasti bisa. Kerjakan bersama kedua orang tua di rumah ya. Nah, sekarang ayo berlatih. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan anak-anak. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi anak-anak. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau.
berseberangan dengan kandang beruang anak-anak. Kemudian Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Cermati gambar berikut ini dengan seksama ya anak-anak. Coba lihat di sini. Di sini ada gambar binatang-binatang anak-anak karena di kebun binatang ya. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah, ayo yang paling banyak itu yang hewan apa anak-anak? Hebat sekali, burung Bu. Nah, hewan yang paling sedikit adalah apa yang paling sedikit itu? Hebat, yaitu harimau. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Sedangkan urutan hewan yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Nah, coba sekarang lihat di halaman 70 ya anak-anak. Perhatikan gambar di bawah. Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Nah, di sini ada soal-soal. Coba Bu Susi beri contoh yang nomor 1 ya. Nanti yang lainnya anak-anak kerjakan sendiri di rumah bersama kedua orang tua. Coba yang nomor 1 itu ada 35 ekor ulat. Dan sampingnya ada 15 ekor kupu-kupu. Di sampingnya lagi ada 45 ekor ikan. Nah, sekarang ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Sekarang hewan yang paling banyak, ayo hewan apa itu? Angkanya yang paling banyak hewan apa? Hebat sekali, yaitu ikan. Pintar. Sekarang hewan yang paling sedikit. Ayo coba lihat angka yang paling sedikit. Ayo, mana ya? Pintar sekali, yaitu kupu-kupu. Karena paling sedikit ya angkanya. Nah, sekarang titik-titik lebih banyak dari ulat. Ayo, yang lebih banyak dari ulat. Ulatnya itu dilihat dulu anak-anak. Ulatnya itu angka berapa coba? Hebat sekali, 35. Jadi yang lebih banyak dari 35 angka yang mana anak-anak? Hebat, 45. Jadi apa 45 itu? Hewan apa? Pintar, yaitu ikan. Ditulislah di titik-titik ikan. Ikan lebih banyak dari ulat. Nah, sekarang coba titik-titik lebih sedikit dari ulat. Ulat tadi angkanya berapa anak-anak? Pintar sekali, 35. Berarti yang lebih sedikit dari 35. Ayo, angka berapa? Pintar sekali, 15 Bu. Nah, 15 itu berarti hewan apa? Pintar, kupu-kupu. Nah, ditulislah di situ, kupu-kupu. Paham ya anak-anak di sini? Selanjutnya, urutan hewan dari yang paling banyak. Yang paling banyak berarti yang besar dulu. Jumlahnya yang banyak dulu. Apa yuk? Pintar. Ikan, lalu ulat, dan kupu-kupu. Nah, yang bawah itu urutan hewan dari yang paling sedikit. Yang paling sedikit, yang hewan apa coba angkanya yang paling sedikit? Pintar sekali, yaitu kupu-kupu, lalu ulat, dan ikan. Paham ya anak-anak?
Hebat sekali. Nanti coba yang nomor 2 dan nomor 3 kerjakan di rumah bersama kedua orang tua. Paham ya anak-anak? Mudah kan? Semangat, pasti bisa. Nah, coba di situ ada bilangan 82, 70, 64, 67, 73, 85, 79, 88, 76, dan 91. Sekarang, bilangan yang paling banyak adalah bilangan berapa di situ anak-anak? Hebat sekali, 91. Sedangkan bilangan yang paling sedikit berapa anak-anak? Pintar sekali, yaitu 64. Nah, ditulislah di situ 64 ya anak-anak. Coba yang untuk mengurutkan, anak-anak urutkan sendiri bersama kedua orang tua ya. Di situ disuruh urutkan bilangan dari yang paling banyak adalah, nah, yang paling banyak tadi berapa dulu? Bu Susi tadi sudah memberi contoh. Yang paling banyak berapa dulu? Nanti diurutkan ya anak-anak. Yang bawahnya itu urutan bilangan dari yang paling sedikit. Yang paling sedikit tadi berapa? Bu Susi sudah memberi contoh. Nah, nanti ditulis di situ dan diurutkan ya. Paham ya anak-anak? Mudah kan? Semangat, pasti bisa. Nah, kiranya Bu Susi cukupkan sekian. Semoga video Bu Susi bermanfaat untuk anak-anak dan anak-anak memahaminya. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.